Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan makalah makalah kompetisi mahasiswa nasional ilmu bisnis, manajemen dan keuangan yang pada bidang riset investasi dengan tema eksplorasi peluang produksi dan konsumsi bertanggung jawab serta penerapan ekonomi sirkular pada era industri 4.0 dan society 5.0 untuk percepatan transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka bisnis ilmu bisnis, manajemen dan keuangan. Pada latar belakang, di tengah tantangan tersebut, ekonomi sirkular muncul sebagai solusi yang menjanjikan. Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan untuk meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan penggunaan kembali sumber daya. Penerapan ekonomi sirkular dalam konteks Indonesia berarti mengubah pola pikir dan praktik bisnis dari linear, mengambil, membuat, dan membuang, menjadi sirkular di mana setiap produk dan sumber daya didesain untuk dapat digunakan kembali, diperbaiki, didaur ulang, atau diproses menjadi produk baru. Produksi dan konsumsi bertanggung jawab di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, termasuk tingginya tingkat pemborosan sumber daya dan rendahnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Perilaku konsumsi masyarakat yang cenderung konsumtif dan kurang peduli terhadap dampak lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang perlu diubah. United Tractors telah menunjukkan komitmennya dalam terhadap pembangunan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif. Misalnya, perusahaan ini mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam produk-produknya dan mempromosikan penggunaan alat-alat berat yang lebih efisien energi. Ini merupakan respon langsung terhadap kebutuhan era industri 4.0 dan society 5.0 yang menuntut inovasi dan keberlanjutan. Selain itu, United Tractors juga terlibat dalam program-program pengolahan limbah dan daur ulang yang menunjukkan komitmen mereka terhadap ekonomi sirkular. Manfaat penelitian ini yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu pengembangan literatur dan teori dan model baru. Kemudian manfaat praktis, ada strategi bisnis keberlanjutan, peningkatan kinerja lingkungan dan sosial, kebijakan dan regulasi, dan kesadaran dan pendidikan. Dan deskripsi perusahaan. PT United Tractors adalah perusahaan distributor alat berat terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works. Awalnya UNTR fokus pada distribusi alat berat sebagai distributor tunggal perusahaan alat berat komersil di Indonesia. Pada tanggal 19 September 1989, United Tractors melakukan penawaran umum saham perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, yang pada waktu itu dikenal sebagai Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dengan nama PT United Tractors Tbk. PT Astra International Tbk menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 59,5%. Baiklah, di sini saya Enzo akan menjelaskan tentang pemegang sahamnya, yaitu pemegang saham dipegang oleh tiga PT besar, yaitu ada satu publik, yaitu sebesar 37,87% pemegang saham, dan yang paling besar terutama PT Astra International Tbk, yaitu sebesar 59,5%. Dan yang terakhir ada Treasury Shares, di 2,64 saham. Jadi kalau ditotalin mereka semua memegang 100% saham. Industri dan posisi persaingan. PT United Tractors beroperasi dalam lingkungan ekonomi global dan lokal yang mempengaruhi strategi bisnis mereka. Berikut adalah analisis faktor-faktor yang relevan. Lingkungan ekonomi global ada tiga, yaitu yang pertama, pasar komoditas global. Yang kedua, ada teknologi dan inovasi. Ada kebijakan lingkungan global. Kemudian ada lingkungan ekonomi lokal. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah Indonesia. Yang terakhir, ada penghargaan dan standar lingkungan. Kemudian ada posisi persaingan. Di sini persaingannya yaitu ada PT Hexindo Adi Perkasa dan PT United Tractors memiliki posisi yang sama di industri alat berat Indonesia. Namun, PT Hexindo Adi Perkasa mungkin memiliki posisi yang lebih kuat di pasar sebagai distributor resmi merek alat berat dan suku cadang Hitachi di Indonesia. Selain itu, PT Hexindo Adi Perkasa juga menawarkan solusi konstruksi, lokasi konstruksi, dan berbagai komponen yang selanjutnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Namun, PT United Tractors juga memiliki jaringan cabang yang lebih luas sehingga dapat lebih efektif dalam melayani pelanggannya. Laporan keuangan pada Desa posisi keuangan, PT United Tractors Tbk itu memiliki kinerja keuangan yang baik. Total aset mengalami peningkatan signifikan dari 116,28 juta menjadi 140,7 juta. Dan investasi pada entitas asosiasi dan ventura yang mengalami kenaikan signifikan dari 1,87 juta pada tahun 2018 menjadi 5,15 juta pada tahun 2022. Kemudian pada liabilitas itu mengalami penurunan dari 9,23 juta di tahun 2018 menjadi 50,96 juta di tahun 2022. Intisar laba rugi perusahaan
Ini. Oke. PT United Tractors mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 56%. Bisa dilihat dari 79 juta ada triliun menjadi 123 triliun. Dari peningkatan eh, pendapatan bersih tadi, meningkat juga laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Bisa dilihat ada peningkatan 100%, 500%, dan 100%. Dan juga mengalami peningkatan dalam laba bersih per sahamnya, yang darinya 2.756 menjadi 5.679, yaitu peningkatan sebesar 100%. Dan juga peningkatan pada pembagian dividen per sahamnya, dari 1.240 menjadi 7.000, yang meningkat sebanyak 465%. Dari analisis laporan keuangan rasio-rasio ini, PT United Tractors mengalami peningkatan di setiap rasionya. Terdapat peningkatan net profit, gross profit margin, ROE, dan ROA. Kemudian pada rasio utang atau ekuitas mengalami kenaikan dibandingkan rasio utang atau aset yang mengalami penurunan sebesar 0,06. Kemudian yang terakhir, rasio periode penagihan yang mengalami penurunan dan periode persediaan yang naik sebesar 5 hari. Dan yang terakhir pada rasio lancar yang turun sebesar 0,1%. Selanjutnya ada nama bagiannya valuasi. Valuasi ini menggunakan metode perhitungan price to book value atau PBV dan price to earning. Untuk metode PBV merupakan perhitungan valuasi saham dengan membandingkan harga saham dan nilai buku per lembar sahamnya. Harga saham emiten UNTR saat ini dihargain sekitar 24.175 per lembar saham. Dan nilai emiten untuk UNTR adalah 21.246,03 rupiah per lembar saham. Dengan membagi harga saham dan nilai buku per sahamnya, mendapatkanlah nilai PBV sebesar 1,14 kali. Sedangkan untuk perhitungan satu lagi menggunakan metode price to earning, merupakan perhitungan valuasi saham dengan membandingkan harga saham dan laba per saham. Laba per lembar saham PT emiten UNTR itu sebesar 5.679. Maka nilai PI untuk emiten UNTR ini adalah sebesar 4,25 kali. Dengan menerapkan rasio-rasio di atas dan membandingkan rasio emiten dengan emiten yang memiliki sektor yang sama, harga dari sebuah saham UNTR dapat dikategorikan sebagai under value kalau dilihat dari PBV dan PI rasio, sehingga dapat kami rekomendasikan untuk buy. Baik, selanjutnya itu ada dari resiko investasi dan risiko bisnis. Untuk resiko investasi berinvestasi di instrumen pasar modal memiliki resiko yang sangat tinggi, dikarenakan dengan pergerakan saham yang fluktuatif, pengetahuan tentang investasi saham menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan resiko yang kita miliki. Sedangkan untuk resiko bisnis, kalau untuk resiko bisnis pada saham emiten ONTR itu, saham ONTR itu sangat bergantung pada industri komoditas, seperti persaingan dan dengan emiten yang memiliki sektor yang sama menjadi salah satu resiko bisnis ONTR. Dan ONTR itu sangat bergantung dengan nilai pertukaran kurs mata uang. Baik, ini ada tadi perbandingan PBV dan PI UNTR. Itu dari hasil mendapatkan angka bahwa PBV UNTR itu di angka 1,14, Hexa untuk PBV-nya 1,93, Pobex dengan PBV 0,7, dan dengan PBV 0,1, dan SKRN dengan PBV 4,29. Sedangkan untuk PI rasio UNTR itu di angka 4,25, Hexa 5,55, Pobex di angka 62,49, Inta di minus 2,84, dan SKRN di angka 17,46 kali. Dengan melihat ini kita mengetahui bahwa di antara 5 perusahaan yang dengan lina bisnis yang sama, ONTR itu merupakan salah satu perusahaan yang dikategori murah dibandingin dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Baik, sekian dari presentasi pada kali ini. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.